Perkenalkan, nama saya Indri Astuti. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul olahraga pada anak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita harus tahu tuh ya, apa pengertian anak dan apa pengertian olahraga. Nah, di sini pengertian dari olahraga ini sendiri adalah segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani yang ada dalam setiap individu atau dalam diri manusia. Nah, di pengertian selanjutnya itu di anak. Apa itu anak? Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum melalui masa pubertasnya. Nah, dalam pengertian psikologi sendiri, anak itu adalah periode perkembangan manusia yang merentang di antara masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Dan biasanya disebut dengan masa prasekolah. Oke, teman-teman, di sini olahraga pada anak ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu pada usia bayi. Nah, pada usia bayi ini perlu latihan-latihan juga. Kenapa? Karena sebelum bayi itu merangkak atau berjalan, mereka hanya banyak menghabiskan waktu untuk berbaring. Nah, di saat berbaring itu mereka hanya menggerakkan bagian tangan, kaki, maupun bagian tubuh lainnya. Nah, latihan apa sih yang dibutuhkan oleh bayi ini? Nah, ini ya teman-teman. Yang pertama itu latihan menoleh. Nah, latihan menoleh. Nah, tentu latihan menoleh ini juga ada tujuannya. Kenapa? Dan apa tujuannya? Latihan menoleh ini bertujuan agar otot di sekitar leher bayi itu kuat. Nah, yang dapat dilakukan untuk melatihnya adalah dengan menggunakan mainan yang mengeluarkan bunyi agar menarik perhatian bayi tersebut. Nah, caranya itu dengan menarik perhatian bayi dengan mainan tersebut digeser ke kanan, otomatis bayi akan menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Nah, hal tersebut dapat dilakukan ketika santai, tetapi jangan lakukan hal tersebut pada saat bayi sedang menyusu, karena hal tersebut dapat memicu bayi akan tersedak dan itu sangat berbahaya pastinya ya. Nah, kemudian yang kedua itu tummy plank. Tummy plank atau di kita yang biasa kita sebut dengan menelungkupkan bayi. Nah, gimana sih cara melakukannya dan apa tujuannya? Tujuan dari tummy plank ini adalah untuk menguatkan otot leher, otot perut, dan otot kaki. Nah, bagaimana cara melakukannya? Dengan menelungkupkan bayi di paha kita. Saat kita duduk itu ya, kita telungkupkan bayinya di paha kita. Nah, otomatis bayi akan berusaha untuk mengangkat kepalanya, dan latihan tersebut akan menguatkan menguatkan otot di sekitar lehernya. Kemudian bayi otomatis juga akan menggerakkan kakinya. Nah, saat dia menggerakkan kakinya itu secara tidak langsung akan menguatkan otot kakinya. Kemudian yang ketiga itu latihan angkat beban untuk otot perut, punggung, dan lengan. Angkat beban. Nah, latihan angkat beban ini bisa kita gunakan dengan menggunakan mainan-mainan yang dapat mengeluarkan suara. Nah, mengapa kita menggunakan mainan yang mengeluarkan suara? Agar kita dapat menarik perhatian bayi tersebut dan dia akan semangat untuk mengangkat mainan tersebut. Nah, seperti apa sih contohnya? Seperti ada kerincingan itu kan. Nah, kita pegang
kita berusaha, pertama kita ajarkan dia untuk memegangnya. Nah, kemudian apabila sudah dia bisa memegang alat tersebut, kita kasih alat tersebut lebih jauh dari tubuh dia. Nah, maka bayi tersebut akan berusaha untuk menjangkau mainan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada latihan otot kaki. Nah, yang keempat, latihan otot kaki. Nah, selanjutnya itu latihan otot kaki. Nah, bagaimana sih cara melatih otot kaki pada bayi? Nah, bayi yang belum bisa piring atau terlungkup, otomatis dia akan tetap berbaring sempurna. Nah, pada saat berbaring, orang tua membantunya dengan mendorong seperti mengayuh sepeda. Nah, hal tersebut dilakukan agar otot-otot pada kaki bayi itu bisa kuat. Oke teman-teman, mungkin itu tadi olahraga pada bayi. Kemudian selain pada bayi, ini masih usia bayi yang udah kita bahas. Selanjutnya di usia prasekolah. Nah, usia prasekolah ini dimulai dari usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Nah, di usia prasekolah ini dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama itu usia 1 sampai 2 tahun. Nah, di tahap pertama ini olahraga yang kita lakukan adalah dengan cara, nih anak usia 1 sampai 2 tahun ini baru bisa berjalan ya. Nah, di anak usia ini otomatis mereka suka banget tuh lari-larian. Nah, kita berikan bola. Kenapa kita beri bola? Nah, bola itu kita gelindingkan, kemudian mereka otomatis akan mengejar bola tersebut. Nah, sesuai ya sama usianya yang baru bisa jalan. Baru yang kedua, di tahapan usia 2 tahun. Nah, di usia 2 tahun ini, anak cenderung suka dengan hal-hal yang gimana ya? Tidak teratur dalam hal permainan yang tidak terikat dengan peraturan. Nah, hal ini biasanya disukai anak-anak. Masuk ke tahap yang kedua di usia prasekolah, yaitu usia 2 tahun. Di usia 2 tahun ini anak-anak cenderung tidak menyukai permainan yang teratur. Nah, maksudnya tidak teratur itu adalah permainan yang terikat dengan peraturan. Nah, di usia 2 tahun ini biasanya anak-anak suka dengan bermainnya itu seperti bermain air, kayak mandi hujan, pokoknya yang tidak terikat dengan peraturan gitulah. Nah, di usia ini anak-anak itu menyukai hal-hal yang menyenangkan tapi tetap menyehatkan secara fisiknya. Kemudian yang ketiga itu usia 3 tahun. Nah, di usia ini anak-anak ini mulai bisa mengubah arah. Maksudnya mengubah arah, mereka mulai bisa berbelok kanan, berbelok kiri, maju, mundur. Nah, di usia ini anak-anak bisa diajarkan atau bisa diajak bermain dalam permainan seperti berenang. Nah, berenang atau bermain bola. Tapi bermain bolanya lebih kayak game gitulah, biar lebih menyenangkan. Kemudian yang keempat itu ada usia 4 sampai 5 tahun. Nah, di usia 4 sampai 5 tahun ini adalah tahapan anak dapat bermain dengan aturan yang lebih kompleks. Nah, di usia ini mereka mulai menyukai itu permainan yang memiliki aturan-aturan. Nah, kemudian di usia ini ajaklah anak-anak untuk bermain bola
menggelindingkan atau menangkapnya. Dan perlu diperhatikan pada tahapan yang ini, orang tua juga harus lebih hati-hati karena mereka suka bermain tanpa mereka tahu tempat itu berbahaya bagi mereka. Nah, tempat apa aja sih yang berbahaya bagi anak-anak ini bermain? Nah, seperti di tepi jalan raya, di dekat kolam atau dan lain-lainnya. Kemudian di dalam olahraga pada anak-anak ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua saat melatih anak-anak. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita melatih anak-anak? Yang pertama itu yang perlu kita perhatikan itu adalah sabar. Udah kita tahu ya, kalau kita melatih anak-anak itu kita harus sabar. Karena apa? Karena yang kita ajarkan ke mereka belum tentu mereka bisa melakukan yang seperti kita. Dan kita harus sabar dalam mengajarkan agar mereka bisa memberikan yang terbaik itu. Setidaknya meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan, tapi mereka mengerti ya dengan apa yang kita ajarkan gitu. Kemudian yang kedua itu tekun. Nah, sama halnya ya dengan orang dewasa, anak-anak juga memerlukan latihan yang berulang-ulang. Jadi orang tua itu harus tekun dalam mengajarkan anaknya tentang hal-hal baru agar mereka mengerti, agar mereka paham dengan apa yang kita sampaikan ke mereka. Nah, yang ketiga itu variasi. Nah, di sini kita berbicara tentang anak-anak. Kita tahu dong, anak-anak itu suka permainan yang bervariasi atau permainan yang memiliki variasi-variasi. Otomatis permainan yang memiliki variasi ini akan menyenangkan bagi mereka dan mereka akan semangat gitu untuk mengikutinya. Kemudian yang keempat itu menyenangkan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, berhubungan dengan poin ketiga, apa yang kita sampaikan ke anak-anak, apa yang kita ajarkan ke mereka itu harus menyenangkan karena kita di sini dengan anak-anak bukan orang dewasa, nggak mungkin kan sama anak-anak terlalu kita bawa serius gitu. Otomatis mereka tidak akan senang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan gitu. Jadi kita juga harus menyenangkan gitu bagi anak-anak. Kenapa begitu? Karena kalau kita pembawaannya udah nggak enak gitu, mereka juga nggak akan enak untuk mengikutinya. Oke teman-teman, di sini dalam olahraga pada anak ini tentu saja ada manfaatnya ya. Di sini manfaat olahraga pada anak. Yang pertama itu udah kita tahu lah kalau olahraga itu otomatis berhubungan dengan kesehatan. Nah, olahraga pada anak itu yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan kesehatan. Nah, kita juga udah tahu kan obesitas itu tidak hanya menyerang kepada orang tua. Nah, anak-anak ini diajarkan olahraga sejak dini agar mereka tidak obesitas. Nah, mereka yang sudah terbiasa berolahraga otomatis tidak akan kelebihan dong berat badannya. Nah, kemudian yang poin kedua itu ialah meningkatkan kecerdasan. Nah, anak-anak yang terbiasa melakukan olahraga tuh pasti berhubungan dengan peluang. Nah, anak-anak yang biasa olahraga pasti mereka juga cerdas ya.
mereka pasti bakal nyari peluang-peluang di mana mereka akan memenangkan permainan atau game di olahraga tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah anak-anak pasti akan lebih sportif. Nah, anak-anak yang terbiasa bermain dalam olahraga, mereka akan lebih sportif dalam bermain. Nah, mereka otomatis akan lebih jujur, lebih disiplin gitu ya. Kemudian yang keempat itu olahraga ini merupakan sarana sosialisasi. Nah, sarana sosialisasi secara nggak langsung ya kita menjelaskan ke anak-anak, mereka merespon ke kita. Hal tersebut disebut dengan sosialisasi. Nah, kemudian yang kelima itu ada membangun kepercayaan diri. Nah, anak-anak yang terbiasa bermain di olahraga, mereka akan cenderung untuk memiliki percaya diri yang bagus. Nah, kenapa begitu? Kita kan tahu tuh di olahraga harus punya percaya dirian yang bagus. Kalau enggak, performa kita nggak bagus, bisa jadi kita down di tengah lapangan gitu ya. Kemudian yang keenam itu melatih kerjasama. Nah, dalam olahraga ini tidak hanya terdapat permainan secara individu ya, tetapi juga ada permainan secara kelompok. Nah, dalam permainan kelompok itu kuncinya juga adalah kerjasama tim yang bagus. Nah, dalam bermain itu anak-anak secara tidak langsung akan diajarkan tentang bekerja sama dengan teman lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengurangi tindak kriminalitas. Mengurangi kriminalitas. Nah, anak-anak yang menghabiskan anak-anak yang banyak menghabiskan waktu luangnya untuk berolahraga, otomatis mereka tidak terpikir tuh untuk hal-hal yang lain, apalagi ke kriminalitas. Jadi mereka hanya menghabiskan waktu mereka yang waktu luangnya itu hanya untuk hal-hal positif. Nah, olahraga ini kan hal positif gitu. Kemudian yang terakhir itu menentukan target. Nah, maksud dari menentukan target ini, anak-anak otomatis mereka punya impian. Nah, kayak aku mau juara lah di lomba bulu tangkis antar RW besok. Nah, itu target mereka dan kita di sini berperan untuk membantu mereka mencapai target mereka tersebut. Nah, teman-teman, ini tadi beberapa manfaat dari olahraga pada anak. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi olahraga pada anak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya